Ya. Ayo kita belajar. Tolong bukakan Yohanes pasal 2 mulai ayat 13. Kita akan lihat ya pelan-pelan ayat ini. Yohanes pasal 2 ayat 13. Yang di rumah siap belajar. Yang ikuti Zoom, Facebook, Instagram, dari manapun saudara berada. Ya bagi yang belum tahu, kami sekarang ada di GBI di Ponorogo. Namanya apa, Bless? Bless Family Church. Bless Family Church ya di Makassar. Oke, yang belum tahu. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem terus. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Saudara, sekedar latar belakang. Orang Yahudi punya 7 hari raya. 7. Banyak sekali. Tapi yang paling besar itu Paskah. Passover. Ya. Memperingati mereka keluar dari Mesir. Nah, kira-kira minggu yang lalu peristiwa ini dirayakan di Yerusalem. Minggu yang lalu. Sukot, hari raya Pondok Daun. Paskah besar dan wajib. Semua orang Yahudi dari negara mana saja yang punya duit pulang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya terbesar ini. Nah, saudara tahu toh, orang Yahudi kalau ibadah tidak ada korban, tidak sah ibadah mereka. Nah, korbannya makin kaya seseorang, maka dituntut makin besar. Lembu, domba, kambing. Bayangkan kalau mereka harus nuntun sapi dari negara-negara lain. Bisa bayangkan nggak? Kenapa ada money changer? Ayo, kenapa ada penukar uang? Ya karena memang dari banyak negara mereka kumpul. Nah, seperti kisah hari Pentakosta yang di Yerusalem pada zaman Petrus, Kisah Rasul 2. Ada berapa belas bahasa yang dipakai orang-orang Yahudi pulang kampung itu untuk merayakan dari raya besar itu. Nah, jadi wajar nggak, bagus nggak kalau di bait suci ada pedagang-pedagang itu supaya nggak ribet dan nggak repot. Wajar. Terus, oh ini ya Pak, ia membuat cambuk dari tali Yesus, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkan. Marah. Dan ayat terkenal, Yesus berkata, "Hei, para penyamut, perampok, kamu membuat rumah Bapakku jadi tempat jualan." Nggak salah, ya. Terus ayat berikut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya bertahun-tahun. Kepada siapa? Baca, kepada siapa? Pedagang-pedagang merpati. Gak usah dibalikkan lagi ayatnya, kita masih ingat. Masih ingat mereka dagang apa saja? Lembu, kambing, domba, penukar uang. Saudara kaget. Sepertinya Tuhan Yesus tidak adil. Kenapa yang dia marahi hanya pedagang merpati? Lalu pedagang yang lain? Timbul pertanyaan enggak? Kenapa? Sampai kira-kira akhir 80-an saya baru dapat jawabannya. Kaget.
Kalau saudara mendengar kata transaksional, itu mikir apa? Transaksi. Penukaran. Apa? Penukaran. Penukaran, bukan. Transaksi. Ayo. Jual beli, dagang, bisnis. Betul? Nggak tahu mulai zaman siapa kekristenan mempunyai hubungan dagang dengan Tuhan, hubungan transaksional. Saya harap saudara ngerti. Maka itu muncul, kalau aku ikut doa pagi, aku dapat apa? Loh, betul tidak? Ya. Kalau aku ikut ibadah, aku dapat untung berapa? Dan itu terjadi, saudara. Akhirnya khotbah-khotbah menjurus, saudara berani beri berapa kepada Tuhan? Nanti dia balas berapa? Dan itu terjadi sampai hari ini. Bisnis di dalam gereja. Bukan sesama kita, tapi kita dengan Tuhan. Mengerikan sekali. Nah, kepada pedagang-pedagang merpati, Yesus berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Transaksional itu penyesatan. Catat. Kalau kita mau bisnis yang benar. Jangan pakai nama Tuhan. Saya paling gak suka ada kata ini. Dulu saya melakukan juga waktu saya masih bodoh. Ketemu pengusaha, ya karena saya pernah jadi gembala. Gereja mau beli kursi, datang ke toko mebel. Ini untuk pelayanan. Saudara tahu arti kalimat itu? Ini kejahatan yang luar biasa. Maka itu pengusaha-pengusaha kalau didatangi pendeta, lebih baik minggirlah. Maaf, kira-kira betul gak saya ngomong ini? Karena ujung-ujungnya duit lagi. Maaf. Merpati itu lambang apa? Roh Kudus. Dan ternyata nubuatan ini berlaku sekarang. Lihat, minyak urapan dijual. Betul tidak? Doakan orang, minta persembahan dulu. Maaf. Jadi betul-betul bukan Tuhan Yesus tidak adil. Kenapa pedagang lembu, kambing, domba yang penukar uang kok nggak diributin? Kenapa cuma satu direcoki pedagang merpati? Karena ini peringatan keras buat gereja akhir zaman. Jangan jual kuasa doa. Jangan jual pernak-pernik kekristenan. Itu semua munculnya dari Amerika tahun 70-an yang lalu. Khotbah langsung minta persembahan sekian. Mengerikan. Jadi hari-hari ini saya tidak tahu, termasuk yang ngikuti di rumah ya, awas. Kalau sampai ada yang pernah berkata gini, Tuhan, bukankah kami itu rajin memberi persembahan? Perpuluhan kami nggak pernah terlambat. Kenapa Tuhan begini? Pernah dengar ada orang Kristen mengungkit-ungkit apa yang dibuatnya? Maaf saya tanya ini, pernah tidak? Nah, karena di otaknya transaksional tadi. Hubungan timbal balik jual beli. Siapa yang megang multimedia di belakang? Siapa namanya? Miranda. 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 Miranda, ada berapa terjemahan di komputer situ? Ada sabda enggak? Hah? Kalian zaman Flintstone ini. Diunduh. Nggak bisa dilempar ke sini, Pak. Oh, Bisa okay. dilempar ke LCD-nya. Ya beli baru dong.
Beli baru. Dibawa pulang. Ada yang pinjam. Ayo jemaat siapa yang nggak beli ini? Balik. Kok bisa itu jemaat? Siapa pinjam? Oke. Sabda itu bagus. Ada ratusan terjemahan di sini. Oke. Kita lihat. Roma 11 ayat 35. Awas. Yang masih punya konsep hubungan kita dengan Tuhan Yesus, hubungan transaksional, bertobat hari ini. Jangan urusan uang melibatkan Tuhan, jangan. Kenapa? Ini konsep penting. Coba, ini saya tes saudara. Yang sudah tahu nggak boleh ikut jawab. Dalam dunia bisnis, di samping urusan marketing, modal, ya apa itu tempat, macam-macam, harus ada satu lagi yang perlu diurus dan diperhatikan. Karena kalau yang satu ini nggak diperhatikan, mau usaha model apa saja pasti gagal. Apa itu yang satu ini? Ayo, ini penting. Yang satu ini apa? Visi. Terlalu rohani. Bukan visi, bukan duit, bukan apa. Apa? Luna? Tidak apa-apa. Pertanyaannya apa katanya? Oh, pertanyaannya. Baru ngomong. Kenapa? Oh, Tuhan Yesus, ampunin. Nah, itu. Jadi siapa penggodanya itu? Ayo. Siapa penggodanya? Oi, Herlim datang. Puji Tuhan. Pertanyaannya, Bu Luna. Dalam dunia bisnis, di samping bicara marketing, modal, tempat, usaha, karyawan, apalagi manajemen, leadership, semua, ada satu yang nggak boleh dilupakan untuk bicara. Ternyata banyak orang nggak tahu, dan saya bersyukur Roh Kudus beritahu saya itu. Apa? Wih, pintar, tepuk tangan buat Luna. Oh, dibilangin noni ya. Nah, awas ya. Gugur jawabannya. Tarik, iya. Serius. Jadi bicara bisnis harus bicara saingannya siapa. Loh, betul tidak? Kalau tidak memperhatikan saingan, dagangan apa yang kita pasarkan bisa salah, kalah dengan yang lain. Nah, menurut, oke, biarin aja ya, Roma 11 ini biarin. Oh, tapi bacalah karena sudah terbuka. Menurut Tuhan Yesus, siapa saingan dia paling berat? Uang. Betul? Matius 6:24. Tidak ada yang lain yang disebut saingan, kompetitornya Yesus selain uang. Coba saya mau bagikan ini ya supaya banyak yang tahu. Matius 6, oke. Maaf ya Miranda. Matius 6:24. Lihat, ini kita harus belajar baik-baik saudara, supaya kita ngerti. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Siapa dua tuan itu? Itu loh kalimat yang bawah itu kan sudah jelas. Tuhan dan Mammon. Lihat M-nya huruf besar. Nah, begini cara belajar. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua bos. Nggak bisa melayani, menghamba, tunduk kepada dua bos. Nah, seorang di kalimat pertama itu siapa? Jawab yang lain dong. Kita. Siapa seorang di kalimat pertama? Kita. Karena jika kita mengabdi kepada dua tuan, pasti kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ini yang mengagetkan saya. Saya lupa ya tahun 80 berapa saya dapat pewahyuan ayat ini.
Nah, seorang di kalimat berikut itu siapa? Seorang di kalimat pertama jelas kita. Tapi seorang di kalimat berikut itu siapa? Ini yang mengagetkan. Tuhan dan uang. Artinya ngeri. Ternyata uang itu bukan benda mati. Dia hidup. Tolong catat yang belum tahu. Jadi Tuhan Yesus memberitahu dunia, uang itu punya nyawa, hidup, dia person, dia pribadi. Kaget saya. Bahkan di ayat ini Tuhan Yesus jelas. Oke, saya akan baca begini ya. Kalau yang pertama kita setuju itu Yesus, Tuhan yang pertama, dan Tuhan yang kedua adalah Mammon. Begini. Karena jika demikian, kita, kalau saya nggak berkata saya, ya, karena jika demikian saya akan membenci yang seorang Yesus, dan saya mengasihi seorang yang lain, yaitu Mammon. Atau saya akan setia kepada Yesus yang seorang dan tidak mengindahkan seorang lain. Maka itu gereja jangan main-main dengan kompetitornya Yesus ini yang adalah uang. Kamu tidak dapat, gak semua berkata saya ya saya. Saya tidak dapat mengabdi, menghamba, melayani, menyerahkan hidup kepada Tuhan dan kepada Mammon. Dari ayat ini saya belajar, uang selama masih di dalam dompet, dia hamba yang setia. Tapi begitu uang pindah ke dalam hati, dia jadi tuan yang sangat jahat. Kasus terakhir, Verdi Sambo. Loh, betul tidak? Itu kan karena uang semua. Luar biasa. Kalau saudara lihat hari ini, yang kemarin 3 yang diadili, hari ini Eliezer. Nah, pengacaranya itu anak kami. Ronita Lapes itu anak saya. Saya ketemu dia waktu dia kelas 2 SMP. Tanpa masa depan. Dia nggak punya apa-apa. Papanya meninggal waktu dia umur 4 tahun. Jadi nggak tahu. Nah, Tuhan ketemukan. Saya ambil dia. Lalu lulus SMP di Manokwari. Dia minta, Pak boleh nggak saya sekolah di Manado ikut Oma. Silakan. Saya biayai dia SMA kuliah di Manado. Lulus SMA. Dia bilang, Pak boleh nggak saya jadi sekolah hukum jadi pengacara? Oh boleh. Dia diterima di Atmajaya Jakarta. Lulus berapa saat kemudian bersama 2 temannya satu angkatan di Atmajaya, mereka bentuk kantor pengacara. Nah, Tuhan mulai pakai dia. Sekarang dia sudah master hukum dari Gajah Mada. Terus melejit namanya. Klimaksnya waktu Ahok diadili, ada sekian puluh pengacara. Nah, anak saya ini terpilih jadi pengacara yang paling muda. Luar biasa. Setelah itu diambil oleh PDIP, berhenti jadi pengacara urusan partai politik itu. Nah, waktu dia jadi pengacara, langsung dia mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM menjadi pengacara pro bono. Itu istilah. Pengacara yang tidak dibayar kalau ada orang yang punya masalah dan nggak punya uang. Nah, ketika Barada Eliezer ini sudah punya berapa pengacara, saya nggak tahu alasannya apa, mereka nggak bisa bayar. Puji Tuhan yang dipilih Ronita Lapes. Dan hari ini sidang yang pertama, satu-satunya terdakwa yang tidak mengajukan eksepsi, apa itu peninjauan kembali, dia terima.
Kemarin yang 3 ribut. Sambo nggak terima. Putri nggak terima. Kuat Ma'ruf nggak. Hari ini Indonesia melihat kedahsyatan. Nah hebatnya, ternyata yang nembak mati bukan Eliezer, ternyata Sambo sendiri. Ya seharusnya kalau Sambo nggak gila duit, nggak akan sampai ini terjadi. Semua masalah duit. Suami istri bisa berantakan gara-gara si Mamon ini. Betul atau salah? Maaf saya berkata, anak-anak rata-rata baik. Maaf, mantu-mantu belum tentu. Loh betul tidak? Loh ini fakta loh saudara. Maka itu yang punya banyak masalah lebih banyak orang kaya daripada orang yang pas-pasan. Loh fakta. Maka itu kita nemukan siapa yang matinya cepat. Bukan cepat mati, beda. Orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Miskin. Jawab dong, saya tanya kok. Miskin. Orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Bukan cepat mati, beda. Ayo. Ya cepat atau miskin. Orang miskin. Karena orang kaya kan memperpanjang umur terus berobat. Karena duitnya banyak. Yang miskin, ya pasrah aja lah. Maka itu Tuhan Yesus berkata, hati-hati dengan setan ini. Awal-awal saya khotbah tentang uang. 90% gereja benci saya, nggak mau ngundang saya. Karena saya kalau bicara uang itu keras. Sampai suatu saat, ya, mau saya muncul, ini bisa lain semua, gimana ini? Ya, saya kenal mereka lama sekali tahu itu. Akhirnya waktu itu saya belum menikah. Saya berdoa, Papa beri saya hikmat supaya orang-orang ini ngerti gitu loh. Nah coba jujur, setelah kita tahu kompetitor, saingan Tuhan itu adalah uang, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Ya saya pakai istilah umum, anak-anak kita. Ya ngomong aja kita ini konglomerat semuanya, punya anak-anak yang kita pasrai untuk menjalankan bisnis kita, wajar. Tiba-tiba anak-anak kita ini lebih muji-muji, lebih meninggikan saingan kita daripada perusahaan bapaknya. Ngerti nggak ilustrasi? Ketika gereja lebih mengagung-agungkan uang, berkat, sukses, itu menyakiti hati Tuhan. Baca baik-baik Matius 6:24. Sama seperti kalau Natal, jahat gereja. Siapa lebih terkenal? Sinterklas atau Tuhan Yesus? Loh fakta, loh betul tidak? Kenapa? Begitu pula kalau khotbah-khotbah akhir zaman. Kenapa antikris lebih sering disebut daripada Tuhan Yesus? Loh ya atau tidak? Ada banyak lagi kesalahan kita sebagai gereja. Sedih hati Tuhan. Bayangkan kalau saudara punya karyawan kerja di perusahaan saudara, tapi karyawan ini ngomongin terus saingan kita. Dipakai atau dipecat? Loh, tanya, pakai atau dipecat? Iya dong, kamu tuh kerja dengan siapa? Bayangkan kalau Tuhan Yesus sendiri berkata, hanya ada 2 Tuhan di dunia. Berarti setara enggak? Setara loh. Wih, jadi uang dan Yesus itu setara, selevel. Wah, menakutkan sekali. Ngeri. Nanti saya tunjukkan faktanya. Maka itu stop bicara uang. Akhirnya Roh Kudus beri saya hikmat. Dan gereja-gereja yang gak suka saya akhirnya jadi mikir juga. Waktu itu ya. Begini Roh Kudus beri saya hikmat. Tolong yang suka bicara duit terus tiap hari bertobat hari. Kita perlu uang itu. Sampai ada yang marah-marah. Adanya kalau khotbah itu seperti gak butuh uang saja. Siapa bilang? Mana saya nggak butuh uang, bisa kemana-mana. Tapi kok ngomongnya uang begitu? Memang firmannya begitu. Nah ini mereka stop, nggak berani
debat lagi. Ilustrasi dari Roh Kudus saya dapat. Ada nggak kapal nggak perlu air? Perlu. Lu jawab, ada nggak? Ada kapal-kapalan yang cuma nangkring di lemari hiasan. Semua kapal wajib ada air. Kalau nggak ada air dia bukan kapal, kapal-kapalan. Nah, tapi nggak ada kapal goblok. Masukkan air ke dalam kapal. Loh, betul tidak? Nggak ada kapal goblok. Loh, ya atau tidak? Nah, sudah. Jadi kita perlu air. Kapalnya adalah hidup kita. Air itu uang. Jadi biar uang itu ada di luar kita. Jangan masukkan ke dalam. Mana ayatnya? 1 Timotius 6 ayat 9. Keren ya saudara, Alkitab itu jadi hidup sekali kalau kita teliti dengan baik. Ya, 1 Timotius 6 ayat 9. Maka itu kita harus hati-hati dengan masalah uang ini supaya tidak sampai terjerat. Tetapi mereka yang ingin apa? Ingin kaya. Menjadi kaya tidak dosa. Ingin kaya. 1, dia terjatuh ke dalam cobaan. 2, ke dalam jerat. 3, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Lagi sekali, Ferdi Sambo kena ini semua. 4, yang mencelakakan. Menenggelamkan. Nah, yang menenggelamkan manusia. Ke-6, ke dalam keruntuhan. Ke-7, Kebinasaan. kebinasaan. Terjadi. Siapa ngikuti minggu yang lalu? Untuk pertama kali presiden kita mengumpulkan semua Kapolda dan Kapolres se-Indonesia. Ikuti enggak? Saya ngikuti, saya suka berita-berita seperti itu. Dan presiden untuk pertama kali, Pak Jokowi ini memang hebat. Filsafat hidupnya, ya apa itu? Luar biasa. Dengerin, matiin aja, bukan di semua, bukan langsung diisi. Matiin saja. Jadi bagus dong, matiin. Nah. Aneh, itu jadi pertanyaan. Salah satu pesan presiden. Semua Kapolda dan Kapolres dilarang membawa tongkat komando. Itu aneh. Tongkat komando itu lambang kewibawaan dan otoritas. Kok nggak boleh dibawa? Jelas loh presiden bilang. Ternyata salah satu penegasan presiden kepada semua Kapolda dan Kapolres, termasuk Kapolri, marah presiden. Presiden melarang Kapolda, Kapolri, Kapolres hidup mewah dengan macam-macam kepemilikan. Nah, terus ada orang iseng, tapi saya setuju. Pidato presiden dipotong, dibilang begitu juga para pendeta, awas hidup mewah. Keren juga yang motong itu. Cari aja di YouTube. Betul. Presiden menegaskan kalau saudara itu polisi, hiduplah sebagai polisi. Jeratnya adalah duit lagi. Lihat Edi Minahasa sudah siap dilantik jadi Kapolda Jatim. Ketangkap. Kurang apa? Dia jual sabu-sabu 5 kilo hasil tangkapan. Bayangkan, itu loh jahatnya si Mamon itu. Loh, betul atau tidak? Maka itu hati-hati. Menenggelamkan manusia. Maka itu suami istri, kalau hari-hari hidupmu hanya ngomong duit, matilah kamu dengan duit. Serius. Orang yang bicara duit tidak akan mau bicara Tuhan. Maka itu harus tegas.
Kita perlu uang. Nggak ada orang hidup nggak perlu uang. Saya tanya, mati di Makassar paling murah berapa juta? Biaya penguburan. 30. Ada jemaat yang meninggal terakhir? Ayo coba jawab, berapa juta? 30. Paling murah loh. Ayo kira-kira aja. Hebat, jemaatnya sehat cuma nggak ada yang mati. Sampai nggak tahu. Maaf. Ya kira-kira aja yang baru ada teman meninggal dulu, cuma saya ingin tahu aja kok. Berapa? 60. 30. Bisa 30. Enggak lah kok, 30. 30. Mama 30. Bayangkan, mati aja semahal itu, apalagi hidup, apalagi orang Toraja. Matinya mahal luar biasa ya. Nah, tapi hati-hati dengan uang, setuju ya? Ingatlah kita di Yohanes 2 ayat 13. Ayat berapa tadi? Ada penjual merpati, dia marah dan dia usir semua. Karena jangan ada bisnis dengan Tuhan. Hiduplah dengan apa adanya. Jelas ya? Hati-hati dengan itu. Kita butuh uang, tapi jangan uang masuk ke dalam hidup kita, tenggelam kita. Oke, Roma 11 ayat 35. Ini loh yang kita harus tahu. Roma 11 35. Oh, ini oh ya udah. Maaf. Atau apa aja? 1, 2, 3. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Ngerti nggak firman ini? Loh, saya tanya ngerti nggak? Apa? Jangan bisnis dengan Tuhan. Jangan ada hubungan transaksional dengan Tuhan. Betul? Jadi jangan kita belajar supaya dapat sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Ayo kita beri dia sesuatu dulu. Ini kejahatan di hadapan Tuhan. Maka itu jangan ngajar perpuluhan dengan iming-iming pasti diberkati. Saya marah kalau ada pendeta, saudara, kalau saudara nggak memberi perpuluhan maka ada belalang pelahap, belalang pengerip. Saya bilang, kamu belalang pelahapnya. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Dasar pendeta mata duitan, khotbahnya duit melulu. Maaf loh. Nah kalau ada yang tersinggung, ya itu orangnya. Gak usah repot-repot. Awas, duit ini jahat. Jadi jangan pernah punya konsep, kalau aku memberi sesuatu, dia harus balas sesuatu. Orang Surabaya bilang dasmu kono. Yang gak ngerti gak usah tahu. Cari bahasa Makassar, saya gak tahu apa itu. Enak saja. Kenapa? Orang Makassar bilang apa? Kolona. Uluna. Uluna. Iya, enak saja. Tuhan gak ada hubungan bisnis, katakan amin. Kalimat, mari saudara kita beri untuk Tuhan. Salah. Mau beri apa? Saya beri contoh. Mana lebih susah menghadiri undangan orang pas-pasan atau orang kaya? Ayo jawab, mana lebih susah? Kenapa menghadiri undangan orang kaya lebih susah? Karena mikir mau kasih kado apa. Lo betul tidak? Nah, mau ngasih kado apa kepada Tuhan? Maka itu khotbah-khotbah transaksional itu jahat. Pokoknya mulai hari ini dengan Tuhan jangan ngomong duit, katakan amin. Amin. Dengan Tuhan ngomong kekudusan, hidup taat. Itu lebih baik daripada ngomong duit. Stop. 1 Timotius 6 ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 5. Hebat, Paulus bisa menuliskan kebenaran ini supaya kita belajar. Kata pertama apa? Apa kata lain? Percekcokan? Perselisihan.
Apa? Perselisihan. Perselisihan. Apalagi? Pertengkaran. Pertengkaran, ribut, kacau, percecokan antara orang-orang nggak enak yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Itulah gereja yang khotbahnya duit melulu, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ini kejahatan. Kalau memang saudara ingin kaya, nggak usah ke gereja, ke Gunung Kawi lebih cosplok. Lo serius lo? Saya kenal nggak sedikit orang dari miskin kaya mendadak karena ke Gunung Kawi. Itu dijamin. Silakan pergi kalau mau coba. Lo karena fakta. Pernah punya teman keluarga yang kesana jadi kaya raya? Bisa. Jadi kalau mau masalah keuntungan, jangan di ibadah, goblok. Marah saya betul-betul. Maka itu pendeta-pendeta mata duitan, stop khotbah, membodohi jemaat. Beri, saudara, nanti diberi, beri. Ngawur saja. Renungkan firman ini. Saya beri contoh lain. Saudara orang tua kaya, karena usaha saudara bagus, pura-pura jadi kaya semua ya. Loh, kok tertawa saya ajarin kok pura-pura jadi kaya. Capek nggak kalau anak-anak kandung kita nggak ngomong tentang kesehatan kita, tentang apa, punya duit melulu. Loh, jujur jawab, capek nggak? Capek. Mau apa kamu ini? Saudara renungkan ini. Hubungan kita dengan Bapa di surga sangat kecil kalau hubungan transaksional. Ingat. Fit, kamu punya sayang di Miranda. Yang di Zoom ada nggak di situ? Zoomnya keluar nggak di layar? Tolong bacakan. Filipus, tolong tayangkan yang TSI. 1 Timotius ya? Iya, 1 Timotius 6 ayat 5 ini, yang terjemahan sederhana Indonesia. Tolong Fit bacakan. Ada di layar situ? Bacakan. Ada mikrofon nggak? Oh, nggak ada. Gimana mikrofonnya di depan? Oke, tolong. Pakai yang ini? Enggak. Nah, ada? Bisa nggak? Jalan nggak? On? Ya. Tolong bacakan dia, dengar itu. Bagian multimedia akan bacakan. Nah, tolong biasakan cara mengunduh program Sabda. Ya, tolong bacakan. Ya, ayo. 1 Timotius 6 ayat 5. Orang-orang semacam itu selalu menimbulkan pertengkaran. Selalu menimbulkan pertengkaran. Terus. Tentang hal-hal yang tidak penting. Tentang hal-hal yang tidak penting. Lanjut. Pikiran mereka sudah menjadi kacau. Kacau pikirannya. Sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Terus. Dan mereka berpikir bahwa menuruti beberapa peraturan agama tertentu adalah kunci supaya Allah memberkati mereka dengan kekayaan. Pikirannya rusak, pikirannya kacau. Mereka beranggapan bahwa menuruti perintah-perintah Tuhan itu mendapat keuntungan dan jadi kaya. Kalimat terakhir sadis terjemahan ini. Baca yang kuat. Menjauhlah dari orang-orang seperti mereka itu. Menjauhlah dari para pendeta, para pengusaha Kristen yang ngomongnya duit melulu. Menjauh. Karena mereka itu calon ke neraka. Ngeri. Maka itu saudara makin banyak punya macam-macam terjemahan Alkitab, kita makin diperkaya. Filipus coba, yang Roma 11:35 pakai TSI. Lihat yang terjemahan secara Indonesia, yang Roma 15 tadi. Ngeri. Menjauhlah dari orang-orang semacam itu. Yang isinya juga duit. Diberkati saja. Ayo berubah. Ya, TSI silakan.
Roma 11 ayat 35, siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Allah sehingga dia wajib membayarkan sesuatu kepadanya. Nah, kan kurang ajar. Kok kita memberi kok diminta balik? Suruh melebihi lagi. Jadi ilustrasi yang saya pernah dapat, kalau kita memberi ayam kepada Tuhan, dia kasih kambing. Kalau kita kasih kambing, dia kasih sapi. Kalau kita kasih sapi, dia kasih gajah. Mau taruh mana? Nanti nggak ilustrasi, ngawur sekali itu. Hidup kudus jauh lebih Tuhan sukai daripada ngomong duit. Katakan apa? Amin. Hidup taat jauh lebih Tuhan sukai. Kemarin pagi hari Senin sebelum saya berangkat ke Makassar, pagi jam 9 WIB saya masih mengajar via Zoom untuk beberapa LP lapas di Indonesia. Nah, tema yang diberikan, siapa yang tidak bisa mengampuni dan tidak bisa mengasihi, orang itu lebih setan dari setan sendiri. Keren ya judulnya. Ada nggak yang lebih setan dari setan? Maaf. Dengar. Kalau saudara sempat ketemu setan, kalau sempat, gak usah dicari, awas. Percayalah, setan itu tidak sejahat yang pernah kita pikirkan. Tapi setan itu akan menyatakan kejahatannya dalam hidup orang yang mengundang dia. Ternyata setan asli itu tidak sejahat setan di hidup kita. Lo ngerti gak maksudnya? Karena kita jadi setannya dengan tidak mengampuni dan tidak mengasihi. Catat, sampaikan kepada banyak orang. Orang seperti itu lebih setan dari setannya sendiri. Maka itu bicara pertobatan jauh lebih penting daripada bicara duit. Katakan amin. Amin. Hidup bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu yang Tuhan cari di antara kita. Bukan dari situ. Oh, dari mana? Saya punya. Ayat berikut. Kita melihat ini. Supaya kita makin sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Untuk kita menjadi anak-anaknya yang berkenan kepada Dia dalam segala hal. Supaya dunia melihat Yesus dalam hidup kita. Masih ingat kisah Bileam? Kenapa dia berani ngelawan Tuhan? Karena apa? Nama. Lu ayo, masa nggak tahu? Karena dibayar. Dibayar. Karena duit. Betul? Dia nggak minta, Balak yang nawarkan. Ucapkan kesuksesan untuk bangsaku, tapi ucapkan kutuk untuk Israel dengan tawaran sekian. Masih ingat ya kisah itu? Ya. Ayo kita belajar tentang si Bileam. Saya percaya nggak ada orang Kristen punya anak laki nama Bileam. Betul nggak? Nggak akan. Nah, saya itu coba menjadi Bileam. Naik keledai itu, nggak ada mobil zaman itu. Marah Bileam karena keledai ini ngambek, nggak mau berangkat, membawa dia ke lembah itu untuk mengutuki dan memberkati. Akhirnya Alkitab menulis, akhirnya si keledai dengan Bileam masuk ke lorong yang salah, yang sempit, ya, sehingga keledainya nggak bisa balik, mukul lagi. Nah, coba jawab pertanyaan saya. Kalau saudara lagi duduk naik keledai, atau dia ngomong, kalau saya langsung jatuh pingsan. Ngomong dia loh, betul tidak? Ayo jujur, paling enggak kencing celana lah, kan kaget, ini bisa ngomong. Tapi dableknya Bileam, malah dia marah, dipukul lagi keledai itu. Jawab, kenapa kamu pukul aku? Lu diajak ngomong nih keledainya. Lucu enggak?
Bukan goblok, maaf. Gara-gara duit persembahan. Catat. Jangan terjadi. Jangan terjadi. Dalam hidup kita di akhir zaman ini, karena hanya kepada para pedagang merpati, dia marah. Jangan jual beli pengurapan. Jangan minta upah kalau kita melayani mendoakan orang. Amin. Hati-hati. Ingat Gehazi? Betul? Gara-gara apa dia kena kusta? Uang lagi. Karena siapa itu? Raja siapa? Nawarin duit. Wih, ngeri. Alkitab sudah jelas menulis semua seperti itu. Lagi sekali kalau ada yang bertanya, terus gimana dong? Aku perlu duit. Iya semuanya. Tapi tetap berkata, cukup. Kunci semua keberhasilan kita menang atas si Mamon. Kalau saudara dan saya bisa berkata cukup. Betul? Apa itu cukup? 1 Timotius 6 ayat 8. Bagian terakhir ini. Cukup. 1 Timotius 6 ayat 8. Mana? Ayatnya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Jadi kata cukup itu asal nggak sampai telanjang, nggak punya baju, dan nggak sampai kelaparan. Nggak ada yang lain. Itu cukup. Nah, titik atau koma di belakang kata cukup. Nah, bukan koma. Emas 200 kilo, berlian 3 ons, terus rumah 14, mobil nggak ada, cukup 100 titik. Asal ada makanan dan pakaian. Ini cuma intermezzo saja. Siapa yang pantat mobilan? Nanti nggak istilah. Tahu nggak artinya pantat mobilan? Nggak tahu, saya terangkan. Ada loh orang begitu dapat iklan mobil baru, itu pantatnya gatal. Aku pengen nyoba, aku pengen dudukin aja. Ada nggak orang seperti itu? Loh, saya nggak tanya saudara. Ada. Ya sudah jawab kalau ada. Kenapa saudara takut jawab? Bukan tuh saudara kok. Karena saya punya teman begitu. Nggak apa-apa nggak beli, saya cuma nyoba duduk. Maka itu semua display mobil pasti dibuka pintunya supaya orang itu nyoba duduk. Itu pantat mobil. Oh baru tahu, ayo telat. Saya ingatkan, siapapun kita, termasuk Ratu Elizabeth, mobil terakhir yang kita naiki pasti mobil jenazah. Masa mayat naik becak? Lo betul tidak? Maka itu nggak usah pantat mobilan. Hari-hari ini kamu tuh lagi bingung. Ada pengusaha yang sangat sukses, kenal kami lama, cuma dia nggak tahu. Gara-gara baca majalah Bahana tentang 50 tahun pelayanan saya. Loh, jadi kau itu nggak punya mobil? Enggak. Nggak pengen? Enggak. Tapi dia maksa. Sampai dia bilang, udah, kalau kau nggak mau di Jakarta, saya kirim ke Papua saja. Lebih lucu lagi. Dan dia mau berikan kami mobil yang cukup mahal. Saya bilang, enggak. Saya bilang, lebih perlu duitnya daripada mobilnya. Loh, betul enggak? Saya kok dikasih mobil. Tapi pengusaha ini kaget. Dan saya akan tetap naik taksi bagaimanapun juga. Nah, cukup itu membuat kita bisa tidur nyenyak. Amin. Amin ya. Maka itu bisa berkata cukup. Nah, satu kali ada orang yang maksa. Ya karena saya dipaksa saya jawab. Kau dia jangan sombong. Berarti kau dia sering nggak punya duit. Oh sering. Maka itu saya sahabatnya Yesus. Yesus sering nggak punya duit. Nah, betul nggak? Ingat waktu dia harus bayar pajak rumah ibadah? Iya, dia harus mancing ikan dulu baru dapat duit.
Jadi kalau kita sering nggak punya duit, sahabatnya Yesus. Gitu aja. Enak sekali. Loh, betul kok. Oke, saya ngomong dikit ya. Siapa ingat lagu Satu-satunya yang ku andalkan? Ingat ya? Saya ajari. Jangan nyanyi lagu itu ketika duitmu banyak. Nanti malaikat paduan suara. Pret. Loh, karena kalau orang lagi duit banyak, nggak mungkin satu-satunya dia yang diandalkan. Loh, ya atau tidak? Coba jawab. Ya. Lagu itu manis dan indah ketika kita nggak punya duit. Amin. Loh, ya atau tidak? Saya tanya kok. Ya. Ya udah sering-sering nggak punya duit. Nah, orang ini tanya sambil ngejek dan marah. Oke, Koden saya tanya jujur. Waktu Koden nggak punya duit dan harus makan. Nah, karena saya dipaksa, saya jawab, maaf loh ya, mau ikuti nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Ketika saya nggak punya duit dan itu jam makan, saya akan datang ke rumah teman baik saya. Jangan tiap hari ketahuan. Lu serius, itu cara saya hidup, saya nggak malu. Namanya teman baik datang jam makan, tahu dia orang nggak punya duit. Keren lu, saudara, betul, coba aja nggak percaya. Pak, dibilangin kok. Nah, kalau sudah jam makan, Mas datang ke rumah teman baik kita, dia nggak ngajak makan, langsung dalam hati senasib. Ayo minum air saja terus pulang. Puasa itu detox, saudara. Enggak amin lagi. Ya sudah. Oh, keren ya kalau hidup seperti ini. Luna, kenapa nolak ke belakang? Kan Voli ketawa besar. Oh gitu. Ya ini loh firman Tuhan. Asal nggak kelaparan dan nggak telanjang itu cukup. Amin. Kalau bisa cari, ya ayo cari lagi. Nggak bisa, nggak apa-apa, tinggallah tidur. Zaman online ini kerja nggak perlu kantor, nggak perlu karyawan. Cukup pakai laptopmu, handphonemu. Online kan masuk terus waktu tidur. Oh nggak amin lah. Ya sudah. Enak toh? Ya nggak percaya. Enak hidup kayak begitu. Ini jaminan Tuhan. Di masa resesi yang seperti ini, saya tuh tiap hari capek loh denger tahun depan resesi. Ngawur aja ke orang-orang. Kasian loh punya perusahaan properti, gak laku. Serius, itu anak-anak sih kerja di perusahaan properti. Aduh, ini pemerintah ini ngomongnya resesi, orang jadi takut. Gak usah takut. Ada jaminan dari Bapa. Amin. Kejadian 8:22. Ayo baca. Serius, ini jaminan yang luar biasa. Terima kasih Pak. Saya kenal ayat ini sudah lama sekali, mungkin 30-40 tahun yang lalu. Ini jaminan. Selama Bumi masih ada. bukan uang masih ada, bukan bisnis masih ada, selama bumi masih ada, selama saudara dan saya masih ngelihat tanah, masih ada harapan hidup. Amin. Selama bumi masih ada, baca, tak akan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai. Stop. Jaminan gak? Walaupun gak Kristen tetap hidup. Kalau rajin mau nabur terus nuai. Kalau Makassar agak sulit, tarik ke Malino dong. Loh, betul enggak? Malino lari ke Toraja. Banyak tanah. Lihat di Jakarta, di kota-kota besar, banyak orang-orang miskin jadi diberkati kaya karena ada tanah-tanah kosong yang dipinjam hanya untuk nanam kangkung, nanam bayam, betul enggak? Nanam kacang panjang, nanam tomat. Ada. Dan itu organik. Datang
Orang-orang ingin beli sayur-sayur segar itu. Lo ngerti nggak maksudnya? Buktinya hidup selama bumi masih ada. Jangan takut resesi, jangan takut kelaparan. Takkan berhenti musim dingin dan panas. Takkan berhenti musim kemarau dan hujan. Takkan berhenti. Kapan? Ya sudah. Ini jaminan. Akan kelaparan? Tidak. Selama bumi masih ada. Saya suka firman ini. Itu Papa kita yang luar biasa. Amen. Jadi jangan sibuk konsentrasi ke uang. Lihat selama bumi masih ada. Maka hidup ini jadi aman, saudara. Hidup ini jadi menyenangkan. Betul? Percaya begitu? Jadi yakin kalau nggak ada bisnis, nggak ada apa-apa, kita tetap hidup selama masih ngelihat tanah, ada bumi, ya sudah. Asal jangan malas. Itu saja. Kalau malas, kita nggak akan dapat apa. Saya akan akhiri dengan kisah uang dan Yesus itu setara. Matius 28, cepat. Mulai ayat 11. Ini bagian terakhir. Matius 28 mulai ayat 11. Judulnya apa di Alkitab, saudara? Ayo baca judulnya Alkitab. Dusta Mahkamah Agama. Kalau zaman sekarang, dusta di kantor sinode. Karena Mahkamah Agama itu lembaga tertinggi. Ketika mereka di tengah jalan, siapa mereka itu? Ya. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ini ketua-ketua sinode, maaf. Siapa penjaga-penjaga itu? Tentara yang diperintahkan Pilatus dan Herodes untuk menjaga kubur Yesus berhari-hari supaya enggak dicuri mayatnya. Karena mereka tahu Yesus katanya bangkit. So dijaga pakai segelnya kerajaan Romawi, kuat, batunya gede juga. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, ya, tokoh-tokoh Yahudi, mereka para imam-imam itu mengambil keputusan. Lalu baca. Memberikan sejumlah. Nah, ternyata money politik sudah ada sejak zaman itu. Politik uang. Memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ayat 13. Dan berkata, siapa yang berkata ini? Ayo, siapa yang berkata ini? Ketua sinode. Imam-imam. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Maaf. Tetap dulu ayat 14. Ayat ini dipakai oleh Verdi Sambo. Berani membungkam semua, baik anak buahnya, Barada Eliezer, Brigadir Yosua, termasuk jenderal-jenderal bintang 2, dibungkam dengan uang semua. Persis ayat. Dan ingat loh, Verdi Sambo ini orang rajin kebaktian. Di rumahnya itu ada kebaktian rutin. Dari mana saya tahu? Salah satu anak saya yang memang worship leader pernah diundang 2 kali ibadah di situ. Dan Verdi Sambo mengundang pendeta-pendeta terkenal. Catat, dia rajin memberi uang untuk pembangunan gereja. Maka itu dalam sidang kemarin Eliezer ditawari 1 miliar. Kuat Ma'ruf, siapa lagi? RR siapa? 500 juta. Kamu diam ya? Karena dalam hukum militer
anak buah bersalah, pimpinan kena tanggung jawab. Persis ayat ini. Jadi gak usah takut urusan pimpinan kami yang hadapi. Jahat sekali uang itu. Ngeri ya? Terus ayat 15. Mereka menerima uang itu. Besar atau kecil jumlahnya tadi? Besar, sejumlah besar. Dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Nah, ngerinya kalimat ini. Dan kalau pakai istilah sekarang, hoax ini, betul? Terus tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. sekarang. Yang pernah ke Israel pasti tahu. Jadi sampai hari ini orang-orang Yahudi masih percaya Yesus itu nggak bangkit, dicuri mayatnya malam-malam. Nah, begini cara belajar. Siapa masih ingat perjanjian lama? Setiap kali Yahweh Tuhan buat mujizat, apa saja, selalu ada firman. Dan hal ini ada sampai hari ini. Betul gitu? Lu ya bisa tanya. Salah satu yang paling terkenal, mata air Yeriko, nggak tahu mengandung zat apa. Ibu hamil minum keguguran. Orang sehat minum jadi sakit. Tapi suatu hari Nabi datang, pakai garam, disehatkan sumber itu. Dan sampai hari ini mata air itu masih dipakai oleh orang Yeriko. Nah, begini caranya ngitung. Segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan ada sampai sekarang. Ternyata segala sesuatu yang dikerjakan uang juga ada. Berarti sama. Jangan lupa. Saya tahu tidak sedikit orang Kristen rajin ke gereja, otaknya duit melulu. Ada tidak? Lo jawab, ada tidak? Ada. Kenapa ada murid Yesus otaknya duit? Karena takut. Nah, ini lo yang jahat. Betul tidak? Takut miskin, takut gak bisa makan, takut gak bisa ini kalau gak ada duit. Maka terus duit yang dikejar. Enggak salah. Tapi jangan diperbudak oleh uang ini. Ya selalu ngecek saldo. Takut kurang. Ayo tambah lagi. Kerja lebih keras lagi. Maaf. Orang seperti itu enggak bisa berkata cukup. Kurang terus. Saya kanan kiri dengan kisah nyata di Singapura. Itu pernah viral di sosial media. Ada seorang hamba Tuhan di Singapura yang cukup ternama. Ngajak sahabat baiknya untuk ikut doa, ikut Bible study, ikut ibadah. Selalu jawabannya, aku sibuk. Maaf, aku sibuk. Selalu sibuk. Ya udah, akhirnya hamba Tuhan ini gak mau ngontak pengusaha itu lagi. Suatu hari hamba Tuhan ini kaget mendengar kabar pengusaha ini masuk rumah sakit dalam kondisi yang sangat parah. Berhari-hari di rumah sakit dan tidak ada kata sibuk. Sibuk apa? Jadi infus kiri kanan. Datanglah hamba Tuhan ini. Baru pengusaha ini, kapan ada kebaktian lagi? Kapan ada pelajaran Alkitab lagi? Lalu komen hamba Tuhan ini bagus. Ternyata tidak ada istilah sibuk dalam hidup kita. Yang ada adalah prioritas. Saya belajar dari kalimat. Betul? Maka kita yang suka nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Jangan nyanyi lagu itu ketika tergeletak di rumah sakit, dari kaki sampai kepala kabel semua. Tuhan pusing mau pakai bagaimana? Ngerti?
Jangan berkata sibuk. Dulu saya pernah ngajarin banyak orang. Tuhan, tolonglah. Kalau anakmu engkau ajak sesuatu bilang sibuk, cobalah Tuhan, sekali-kali Tuhan jawab mereka. Kalau perlu, mereka perlu Tuhan, maaf anakku, aku sibuk. Maaf ayo. Ngerti kalimat ini? Kira-kira Tuhan, kalau Tuhan jawab maaf, aku sibuk, Tuhan tolong, Tuhan ini, oh sorry aku sibuk, kita jadi apa? Ngerti ya? Ayo, letakkan uang di kaki kita, Yesus di atas kita. Jangan dibalik. Setuju? Maka itu satu-satunya cara. Apakah kita tetap menuhankan Dia yang satu-satunya? Kalau